Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesekian kalinya Allah masih memberikan nikmat sehat, kesempatan yang semoga apa yang kita lakukan malam ini adalah bagian daripada rasa syukur kita sebagai pembuktian kesungguhan kita dalam mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Salam serta salawat semoga selalu tercurahkan untuk baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, ya, suri tauladan bagi seluruh umat yang kemudian menghantarkan manusia khususnya umat muslim ini kepada jananya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada jalan yang lebih baik untuk menuju kebahagiaan yang hakiki kecuali dengan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya fillah arsyadani wa arsyadakumullah jami'an. Pekan kemarin kami menyampaikan, ya, kaitannya dengan adab kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kemudian ternyata Ramadan adalah di antara hadiah yang Allah berikan untuk seorang hamba, maka kemudian ternyata tidak cukup di situ Allah berikan, ya, limpahan hadiah untuk seorang beriman, tetapi ternyata ada puncak di dalam Ramadan itu yang kemudian menjadi malam kemuliaan. Dan tentu pada malam ini adalah malam ke-14, ya, yang sebentar lagi kita akan, ya, ada di malam yang mana malam itu adalah malam-malam yang ditunggu oleh orang-orang beriman, ya, khususnya Nabi Muhammad SAW sendiri dan kemudian para sahabat. Lalu kemudian kaitan dengan malam itu kata Rasulullah SAW, dan ini berdasarkan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, bahwa kemudian ternyata di dalam Ramadan itu ada yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini, ya, isyarat daripada Rasulullah SAW turun, ya, pada 10 malam terakhir. Bahwa ternyata kemudian malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang kemuliaannya ketika seseorang hamba melakukan ibadah, maka dia lebih baik daripada 1000 bulan. Ada begitu banyak orang di luar sana yang membatasi bahwa ternyata mereka menganggap kemuliaan itu hanya sebatas 1000 bulan. Padahal ketika kita kembali kepada redaksi kalimatnya adalah bahwa kemudian ternyata kemuliaan yang didapatkan oleh seorang hamba ketika mendapatkan Lailatul Qadar adalah lebih daripada 1000 bulan. Karena kalimatnya adalah, ya, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti ada di atas 1000 bulan kebaikannya. Ya, jika dikonversikan maka kemudian kepada tahunan kurang lebih 83 tahun. Nah, artinya ketika seseorang melaksanakan ibadah pada malam-malam yang tertentu itu yang kemudian mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia akan mendapatkan kemuliaan itu lebih daripada 1000 bulan. Nah, maka kemudian pertanyaannya adalah, kapankah kemudian Lailatul Qadar itu akan turun? Jika kembali kepada hadis Rasulullah SAW, Lailatul Qadar itu ada pada 10 malam terakhir. Dan ditegaskan oleh beliau bahwa kemudian carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir, khususnya pada malam-malam ganjil. Berkaitan dengan ketetapan, ya, turunnya Lailatul Qadar, para ulama berbeda pendapat terkait ini. Ada sebagian ulama yang menghitungnya dari depan, dari awal Ramadan. Ya, sebagaimana yang kita ketahui ada malam 21, 23, 25 pada malam-malam ganjil. Tetapi ternyata ada sebagian ulama yang menghitung malam ganjil itu adalah dihitung dari belakang. Malam ke-30, ke-27, ya, lalu kemudian ke-25 dan sebagainya itu. Nah, dari sini kemudian
Maka ketika kita kembali kepada apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata kemudian Rasulullah itu menjalankan 10 malam terakhirnya itu untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu secara full. Ya. Mulai dari malam ke-21 sampai ke malam 29. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Tetapi ternyata pada saat ini ada begitu banyak orang-orang yang melaksanakan Lailatul Qadar itu hanya pada malam-malam ganjilnya saja. Padahal kalau kita kembali dan mempelajari tentang malam Lailatul Qadar, para ulama itu seperti yang kami sampaikan tadi, berbeda pendapat. Ada yang dari depan dan ada yang dari belakang hitungannya. Nah, maka tentu kita harus kembali kepada Rasulullah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan malam-malamnya itu tidak tentu pada malam-malam ganjil saja. Kalaupun ternyata kita mengambil malam-malam ganjil dari depan, maka seharusnya bukan meninggalkan malam-malam yang genap. Tetapi kemudian bagaimana kita tingkatkan ibadah kita pada malam-malam ganjil itu. Bukan kemudian kita meninggalkan secara menyeluruh malam-malam pada 10 malam terakhir itu. Karena Allah rahasiakan. Adapun pendapat-pendapat itu adalah pendapat para sahabat dan pendapat para ulama. Yang tentu itu ada landasan dan dasarnya. Tetapi ketika kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka Lailatul Qadar itu turunnya adalah pada 10 malam terakhir. Maka kita perlu menghidupkan 10 malam terakhir, bukan pada malam-malam ganjilnya saja. Nah, lalu kemudian apakah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika kita kembali kepada hadis riwayat Bukhari Muslim yang disampaikan oleh Sayyidah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ternyata yang pertama sekali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan oleh beliau adalah mengikat kencang erat tali pinggangnya. Apa yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan adalah bagaimana kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada 10 malam terakhir itu, tidak melakukan atau mencampuri istrinya. Yang artinya beliau pada 10 malam terakhir itu fokus melaksanakan ibadah. Itulah kenapa kemudian Rasulullah itu berdiam diri di masjid 10 malam terakhir. Ketika kita berpikir, 10 malam terakhir itu, ketika kita berpikir lebih jauh, sebenarnya itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bayangkan selama setahun, 360 hari, kita berkenceramah dengan hal-hal yang lain. Allah hanya minta 10 hari saja untuk berdiam diri di dalam masjid, untuk melaksanakan ketaatan. Toh bukan ketaatan itu bukan untuk Allah, melainkan itu untuk kita sendiri. Jadi yang pertama sekali yaitu adalah Rasulullah SAW mengikat erat ikat pinggangnya. Lalu kemudian yang kedua kata Aisyah radhiyallahu anha, bahwa kemudian ternyata Rasulullah SAW menghidupkan malamnya. Yang artinya beliau fokus beribadah. Beliau tinggalkan perkara-perkara mubah atau hal-hal yang mubah, yang kemudian perkara-perkara itu mengurangi kuantitas dan kualitas ibadah pada 10 malam terakhir itu. Karena kalau kita udah ngobrol keasikan, waktu itu terus berjalan. Makanya kita kalau kembali apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, kata beliau tentang waktu itu kalau kita tidak menebasnya, nanti waktu itu yang menebas kita. Beliau mengibaratkan waktu itu sebagai pedang. Maksudnya adalah ketika kita tidak memanfaatkan waktu itu untuk hal-hal yang baik, justru nanti kemudian waktu itu yang memanfaatkan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan yang ketiga kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah biasanya pada 10 malam terakhir itu adalah membangunkan keluarganya. Membangunkan keluarganya untuk melaksanakan ketaatan dan ibadah. Semoga kita termasuk orang-orang yang kemudian menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya ibadah dan memanfaatkan. Jangan-jangan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Maka kemudian semoga kita yang hadir pada malam hari ini, Allah mudahkan kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Mungkin ini dari saya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.